Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra Ramadan siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak jemaah salat Isya dan tarawih dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslimah salat Isya berjamaah. Terimalah mudah-mudahan seluruh rakaat kepada kita sepanjang hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Apa kabar Bapak-Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap Allah berikan kesehatan, bahagia, dan jangan lupa tetap bergembira, gembira, senang, apalagi Ramadan di penghujungnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Jadi kita disuruh bukan hanya untuk sholat, untuk puasa, tapi juga disuruh senang, disuruh gembira. Apalagi Allah berikan kesempatan kita hingga malam ke-27 Ramadan. Wajib kita song-song karunia-Nya dengan gembira, dengan bahagia. Apapun keadaannya, apapun keadaan kita semuanya, Allah perintahkan kepada kita untuk menyongsongnya dengan kegembiraan. Karena ini semua adalah karunia-Nya. Bagaimana bentuk kegembiraan? Harus senang. Lawannya enggak senang, lawannya muram. Allah suka kalau Bapak, Ibu, dan saya menampilkan wajah yang menyenangkan. Sebaliknya Allah nggak suka kalau penampilan wajah kita itu nggak nyenengin, manyun, merengut. Allah nggak suka. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu indah sekali karena diajarkan oleh Allah untuk mengamalkan ayat ini dan diajarkan kepada kita semuanya. Suruh senang, suruh gembira. Apakah Nabi nggak akan berduka? Tentu. Ujian Nabi ujian yang paling berat. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, terima karunia Allah. Falyafrahu, bergembiralah engkau dengan karunia, dengan nikmatnya. Bahkan gembira kita merasakan karunia Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari saat Bapak Ibu gembira ketika sambil mengumpulkan dunia. Punya uang banyak tentu senang, punya rumah bagus tentu gembira, punya kendaraan enak tentu senang. Tapi Allah bilang bahagianya saat kita menerima dunia atau bisa mengumpulkan dunia itu tidak lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibandingkan ketika Bapak, Ibu, dan saya gembira merasakan karunia Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu ingat akan nikmat Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Artinya dalam setiap kehidupan kita. Kalau Al-Ghazali bilang, dalam setiap tarikan nafasmu, ingatlah itu adalah karunia Allah. Maka kita sambut 27 malam 27 Ramadan dengan kegembiraan, bagian dari perintah Allah, dan itu juga ibadah. Jadi senang itu menjadi ibadah. Bapak Ibu, malam ini episodenya surah yang ke-27 dalam tema Wahai orang-orang beriman. Al-Hajj 77, tema yang diserahkan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, sujudlah, warka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, waf'al khaira, dan kerjakan segala bentuk-bentuk kebaikan, la'allakum tuflihun, agar supaya engkau beruntung, agar supaya engkau mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Bapak Ibu atau saya mendengar atau membacakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka yang penting, yang paling harus muncul dalam pikiran kita adalah untuk siapa seruan itu. Ketika Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, maka seruannya khusus. Beda ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia umum, semua manusia beriman, kafir, muslim, muttaqin, munafik, semua ada dalam konteks panggilan nas. Tapi ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka khusus, sama dengan Ramadan. Puasa itu hanya wajib untuk mereka yang yakin, yang beriman. Ayat ini juga memanggil orang-orang beriman. Ketika Bapak Ibu dan saya membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, harus merasa saya ada di dalam itu. Saya harus merasa aku ada di dalam ayat itu. Itu pertama kali yang harus dimasukkan ke dalam hati. Ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Aku beriman ya Allah, maka aku dalam panggilan itu. Itu dulu. Sama dengan Bapak Ibu ketika di bandara, ketika di stasiun kereta misalnya, yang sedang akan pulang kampung jurusan Surabaya misalnya, diumumkan penumpang tujuan Surabaya segera siap-siap karena kereta sedang sebentar lagi akan datang. Tentu kita terpanggil, oh sebentar lagi kereta jurusan Surabaya akan masuk. Merasa terpanggil. Di bandara juga begitu. Pesawat jurusan Medan segera akan turun dan kemudian segera silakan bagi semua yang akan menaiki kereta jurusan Medan untuk segera masuk. Terpanggil mereka yang jurusan Medan akan masuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru wahai orang-orang beriman, saya dipanggil oleh Allah. Pasti akan ada pesan yang Allah berikan kepada kita. Apa pesannya? Dalam konteks Al-Hajj 77, Allah perintahkan kepada kita apa? Rukuk, sujudlah. Kenapa Allah perintahkan itu? Kita kutip dulu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari surah ayat 77 Al-Hajj ini, sebagian mengatakan bahwa ada sebuah dialog antara orang Islam, orang-orang beriman muslim dengan orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu kebiasaan Bapak Ibu. Salah satu kebiasaan beliau itu, mereka itu adalah sok usil. Bahkan antara ahli kitab yang satu dengan yang lain, Yahudi Nasrani pun kadang-kadang berantem. Hal-hal yang mereka anggap remeh tapi juga penting. Misalnya Al-Quran memberikan informasi perdebatan mereka antara mereka Yahudi Nasrani itu. Ketika klaim mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, mereka mengklaim bahwa Ibrahim itu Nasrani. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wa Nasraniyan. Allah turunkan ayat, Muhammad, dengar mereka, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, dalam ayat ini orang-orang beriman dialog kepada mereka. Mereka mengaku, bahasa kita, kalian pengikut Muhammad, Allah yang kamu sembah itu milikku, milik kami gitu. Coba usilnya gitu. Dari dulu di Madinah mereka usil gitu. Pokoknya bagaimana mereka usilin kita, selalu seperti itu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat, selalu begitu. Ahli kitab itu, Allah itu milik kami, kami yang lebih berhak untuk menyembah Allah. Turunlah ayat ini untuk apa? Untuk menangkal kamu, gak usah perhatikan mereka. Yang penting kamu beriman. Aku beriman kepada Rasul
nggak usah dijawab, nggak usah digubris. Lalu aku diperintahkan oleh Allah untuk rukuk sujud sholat. Udah, tak penting perdebatan itu. Yang penting kamu kerjakan sholat sujud kepada Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang mengajak berdebat itu kadang-kadang nggak mau dilayani. Ya, kalau hanya akan mancing emosi, yang nggak ada gunanya buang-buang waktu, kadang-kadang tak perlu. Maka Allah tegaskan dengan ayat ini, tidak usah digubris mereka itu. Memang kebiasaan seperti itu. Pokoknya buktikan saja, kamu sujud kepadaku, sujud kepadaku. Lalu yang kedua apa? Waf'alul khairat, waf'alul khairat. Kerjakan kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal. Bukan waf'al ma'ruf. Apa bedanya khair dan ma'ruf? Makna dalam bahasanya sama. Ayat tadi dibaca saja. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita diperintahkan untuk melakukan kema'rufan. Tapi di ayat ini waf'alul khairat. Allah bilang kepada mereka, bagi kita semua orang-orang beriman, sujud, ruku dan sujudlah kamu kepada Allah. Tidak cukup dengan itu, tapi kerjakan kebaikan-kebaikan universal. Kalau al-ma'ruf maknanya adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya kondisional, yang sebagian baik, sebagian tidak baik. Ma'ruf di kalangan Jawa boleh jadi tidak ma'ruf di Sunda. Ma'ruf di kalangan Jawa boleh jadi ma'ruf di kalangan Batak. Jadi kebaikan yang sifatnya kondisional itu namanya al-ma'ruf. Kalau al-khair, kebaikan yang sifatnya universal. Contoh, jujurlah engkau, tawadhulah engkau. Itu al-khair, kebaikan. Semua yang sifatnya universal. Orang manapun mengatakan kejujuran itu baik. Orang manapun mengatakan tawadhu itu baik. Orang manapun mengatakan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada siapapun itu sebuah kebaikan. Tak peduli, laksanakan al-khair kepada siapapun. Bentuk-bentuk kebaikan, bersedekah, silakan sedekah. Sedekah sifatnya khair, khair sifatnya umum. Boleh sedekah kepada orang beriman, boleh kepada orang kafir. Bapak Ibu ketika mau sedekah tak perlu tanya agamanya. Ketika Bapak Ibu mau membantu orang tak perlu tanya agamanya, tetap mendapatkan pahala. Bapak Ibu naik kereta misalnya, MRT misalnya, yang satu duduk, Bapak kebetulan dapatkan duduk, teman-teman yang muda dapat duduk, kemudian ada orang masuk sudah penuh, misalnya sudah penuh, tidak ada tempat duduk, dia berdiri gelantungan. Bapak mau mempersilahkan teman-teman silakan untuk duduk, tak perlu tanya, Pak agamanya apa? Islam, duduk. Agamanya apa? Kristen, biarin aja, enggak begitu. Enggak perlu tanya agamanya apa. Naik bis juga begitu. Itu namanya al-khair, bentuk kebaikan yang sifatnya universal. Tak perlu tanya. Sedekah juga begitu. Ada orang sedang kesulitan apapun, lihat Nabi dengan tetangga, tak perlu mengatakan tetangga itu muslim atau tidak muslim. Bagaimana konsep Quran? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Nabi tak bilang tetanggamu muslim atau tidak muslim. Sampai saking pentingnya kita berbuat kepada tetangga, hingga berkali-kali Jibril mengingatkan kepada Nabi, sehingga sampai Nabi mengatakan seakan-akan tetangga itu menjadi ahli waris, padahal bukan pewaris. Bagaimana Islam dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk berbuat al-khair, kebaikan sifat universal. Dalam konteks Ramadan komplit, kita qiyamul lail, bersujud, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bangunan hubungan kita horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khair Allah perintahkan untuk menjalin hubungan kepada lingkungan. Maka komplit. Duribat alaihim dhillah aynama tudriku illa bihablin minallah
dengan sama manusia. Bihablum minallah, hablum minan nas. Itulah pesan Al-Hajj 77, perintah kepada Allah untuk kita orang beriman. Tetap rukuk dan sujud kepada Allah, tapi tidak cukup membangun kesolehan individual. Puasa bagus, tapi tidak sempurna puasa sebelum kita menunaikan zakat. Bahkan ada saudara mengatakan, puasamu tidak akan sampai ke langit, dia akan antara langit dan bumi sampai kita tunaikan zakatnya, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ibadah kita adalah saat kita menyempurnakan. Kesempurnaan puasa Ramadan kita adalah saat kita menyempurnakan kewajiban sosial kita, yakni membayar zakat. Itulah waf'al khairat la'allakum tuflihun. Jika kita sudah bisa menggabungkan hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia, kesolehan individual disempurnakan dengan kesolehan sosial, jaminan Allah pasti kita akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Itulah al-falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.